Aha, kita masuk lagi di capture terakhir dan kita sudah mau mendekati capture terakhir. Ini kita akan membahas tentang mitra kita yang paling berjasa dan nanti kita bukan paling berjasa ya, maaf. Mitra kita yang bisa sangat membantu kita yaitu forwarder ya. Jadi sebelum kita bahas tentang yang lebih lanjut, kita harus mengetahui tahu apa sih forwarder itu. Jadi forwarder itu adalah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang atau logistik dari tempat si eksportir, tempat Anda, pelabuhan Anda, hingga ke tempat importir, ke tempat si buyer tersebut. Jadi forwarder ini memudahkan pekerjaan kita dalam hal logistik pengiriman barang. Jadi dan sebenarnya sekarang ada pengembangan lagi, forwarder tidak hanya tugasnya ngirim aja. Kalau JNE, JNT kalau kita bisnis online, si JNE, JNT dan si cepat dan sebagainya macamnya mereka hanya ngurusi pengiriman saja. Tapi forwarder ini berbeda. Dia membantu pekerjaan kita mulai dari pengirimannya sampai dokumen-dokumennya. Jadi jasa apa aja sih yang include biasanya dalam forwarder? Yang pertama tracking dari gudang si eksportir, dari gudang Anda tadi sampai ke pelabuhan pemberangkatan. Jadi dia menyediakan truk dari tempat Anda, ngambil di gudang Anda, diantar ke pelabuhan pemberangkatan. Itu opsional. Kalau misalkan Anda nggak mau truk, pengen truknya sendiri, nggak masalah. Kemudian si jasa forwarder itu juga mengurusi dokumen-dokumen ekspor. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Salah satunya pokoknya informasinya seperti PEB, COO, COE, kemudian phytosanitary dan sebagainya macamnya. Kemudian pengurusan undername. Jadi seperti yang di video sebelumnya kita sudah bahas tentang salah satu cara untuk ekspor tanpa menggunakan PT kita sendiri, atau kita nggak mau bikin PT jadi menggunakan PT orang lain yang sudah memiliki izin ekspor, namanya undername. Dan itu bisa di request atau kita bisa minta ke forwarder. Kita bisa minta, lalu bro tolong dong sekalian jasa forwardernya kayak gitu ya. Nanti mereka akan memberikan referensi di situ dan memberikan jasanya. Biasa sih pengurusan undername itu sekitar 1 jutaan ya, cuma 1 jutaan aja. Kemudian pengurusan, tapi tergantung ya, tergantung komoditasnya biasanya. Kemudian pengurusan karantina produk. Jadi nanti biasanya kan masuk ke pelabuhan ada balai karantina di situ. Nanti itu sudah diurus oleh forwarder. Anda tenang aja. Makanya saya bilang tadi, ekspor itu sebenarnya juga nggak gampang banget, tapi gampang ya. Tapi juga tidak susah banget ya. Kenapa? Karena semua ada, kita tuh cuma di tengah-tengahnya. Karena proses hulunya itu dari supplier, hilirnya itu nanti di si forwarder. Kita di tengah-tengahnya aja. Jadi prosesnya enak kok. Kemudian yang berurusan dengan pihak bea cukai dan shipping company. Jadi nanti yang pengurusan ekspor barang, pemberitahuan ekspor barang itu PEB, itu nanti yang ngurusi si forwarder. Kemudian yang berurusan dengan shipping company, mengurusi kontainernya itu ya, nanti ini diangkat ke kapalnya, itu urusan semua forwarder, bukan kita. Makanya kita membayar jasa kepada mereka dan kita bagi hasil, istilahnya bukan bagi hasil ya, kita bayar ke mereka jasa karena mereka membantu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita diringankan oleh si forwarder tersebut. Jadi peran forwarder ini juga nggak kalah penting seperti supplier. Jadi kalau kita bisnisnya enak, forwarder itu penting, supplier juga penting, semua kita juga ekspor itu penting. Jadi semua harus bersinergi. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan baik itu dari eksportir dan dari forwarder. Saya Umar Tanu September, sampai jumpa di video selanjutnya. UTS.